بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat sekalian, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan dari kiat penjagaan dari gangguan syaitan. Kita masuk di pembahasan sesi 3 ya. Tahsinul bait minasyaitan. Membentengi rumah dari gangguan syaitan. Yang pertama, dzikrullahi 'inda dukhul. Dzikrullahi 'inda dukhul. Yani menyebut nama Allah ketika masuk rumah. Dan ini dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Namun Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, yaitu dari Abu Musa, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza walaja ar-rajul, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza walaja ar-rajul, apabila seorang masuk baitahu, rumahnya, falyaqul, hendaklah dia membaca, Allahumma inni as'aluka khairal maulij, Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallim ala ahlih. Apabila walaja idakhala, apabila seorang masuk rumahnya, hendaklah membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulij, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan al-maulij, yakni kebaikan di tempat masukku, wa khairal makhraj, dan kebaikan tempat keluar, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, atas namamu ya Allah kami masuk, atas namamu ya Allah kami keluar, wa ala rabbina tawakkalna, dan atas Rabb kami bertawakal, thumma yusallim, hendaklah, kata Nabi, lalu ucap salam ala ahli, kepada keluarga. Jadi setiap kali masuk rumah baca doa ini, kemudian baca salam, assalamualaikum. Sila masuk rumah baca assalamualaikum ya. Terus yang kedua, at-taslimu ala al-ahl, mengucap salam kepada keluarga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yustahabu ayyakul bismillah, dianjurkan untuk membaca bismillah, wa ayyukthira min dzikrillah ta'ala, dan dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusallima, diucapkan salam, disunahkan untuk mengucapkan salam, sawaun akana fil bait adami amla, baik di rumah itu, kata Imam Nawawi, ada orang ataupun tidak. Jadi hatta rumah kosong, rumah yang enggak ada penghuninya, tetap ucapkan salam ya, ucapkan salam. Fa qaluhu ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan. Apabila kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam atas diri kalian sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah, penuh keberkahan dan kebaikan ya. Kemudian wa an Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, kata Nabi kepada Anas, ya bunayya, wahai anakku, idza dakhalta ala ahlik, apabila engkau memasuki keluargamu, fasallim, ucapkan salam, barakatan alaikum ala ahli baitik, karena itu keberkahan atasmu dan atas kerabatmu. Nah, di antara kita nih kadang bakhil ucap salam kepada keluarga ya. Dikiranya kalau kepada orang saja, kepada keluarga, anak istri kita, masuk rumah assalamualaikum, bahkan keluar masuk kita di kendaraan ya, mungkin
di atas kendaraan, mobil misalnya, kita keluar, masuk lagi ucap salam, keluar lagi, masuk lagi ucap salam. Demikian, ya. Itu yang dianjurkan, itu yang disunnahkan. Taib. Yang ketiga, zikrullah ta'ala 'inda at-ta'ami wasyarab. Ya. Berzikir, membaca nama Allah, menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Nah, ini akan terjaga keluarga di rumah tersebut. Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ar-rajul, apabila seorang masuk baitahu, rumahnya, fa dzakara Allah 'inda dukhulihi, lalu dia menyebut nama Allah ketika masuknya, wa 'inda ta'amihi, menyebut nama Allah ketika makannya, qala syaitan, maka setan mengatakan yang ada di rumah itu, la mabita lakum, aduh, enggak ada tempat menginap ini katanya bagi kalian, wala asya, enggak ada makan. Karena orang yang punya rumah ketika masuk rumah membaca bismillah, ketika makan membaca bismillah. Maka fa idza dakhala falam yadhkur, namun apabila masuk rumah dia tidak menyebut nama Allah, ya, inda dukhuli, ketika masuknya, qala syaitan, apa kata syaitan, adraktumul mabita, maka kamu mendapatkan tempat menginap ini. Karena orang yang punya rumah ketika masuk rumah tidak membaca bismillah. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan ketika tidak menyebut nama Allah ketika makannya, qal, apa kata syaitan, adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat menginap dan kalian mendapatkan makanan. Jadi syaitan makan bersama orang yang makan tidak menyebut nama Allah. Ini hilang keberkahannya. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di antara bentuk penjagaan benteng di rumah kita dari gangguan syaitan adalah kasratu tilawatil Quran fil bait. Memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Ya. Karena Al-Quran di rumah dibacakan yu'attirul bait. Ya, membuat aroma indah, segar, harum. Yutayyibuhu, membuat rumah beraroma indah, wangi, harum. Wa yatrudu minhu asyayatin, dan juga mengusir syaitan. Jadi Al-Quran seperti kemarin telah kita sebutkan, surah Al-Baqarah, akan lari dari rumah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, ada sebuah hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an matsalul atrujah. Rihuha at-tayyib wa ta'muha at-tayyib." Kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah yang aromanya wangi dan juga rasanya enak atau mungkin manis. Sebaliknya, yang tidak baca Quran, wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, adapun orang mukmin yang tidak membaca Quran, kamasali tamrah, seperti kurma, la rihalaha wa ta'muha hulun, memang tidak harum tapi rasanya manis, namun sayang tidak harum. Beda dengan utrujah. Nah, ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran bagi seorang mukmin. Yani ada keistimewaan selain rasanya enak, dia akan harum semerbak. Inilah dalil yang menunjukkan tadi dikatakan bahwa bacaan Quran yu'attirul bait, membuat aroma harum, indah, wangi di rumah, yutayyibuhu. Bacaan Quran di rumah membuat rumah ini segar, membuat rumah beraroma, tidak bau kusam, tidak kusam, tidak bau busuk, naudzubillah. Ya. Baik. Demikian pula kama anna tilawat al-Quran bi khusyu'in fil baiti taj'alul malaikat tadnu min. Demikian pula kalau membaca Quran di rumah dengan khusyuk, ya, maka malaikat akan mendekat. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum fa inna syaitan la yadkhul baitan tuqra fi suratul Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah di rumah karena syaitan tidak bisa masuk rumah
Setan tidak bisa masuk rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Ya. Taib. Kemudian yang kelima, tathhirul bait min sauti iblis. Ya. Bersihkan rumah, ya, sterilkan rumah dari suara iblis. Apa maksud suara iblis? Ya. Yang dimaksud dengan suara iblis yakni nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, musik-musik. Ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 64, ya, disebutkan tentang suara. Ya. Allah Ta'ala mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Ya. Disebutkan di situ bahwa sautus syaitan al-ghina. Yang dimaksud dengan suara syaitan di situ adalah al-ghina. Nah, wa idza nada iblis fi baitin, apabila iblis, ya, menyeru memanggil di suatu rumah, istama alaihi junuduhu min kulli makan, maka berkumpullah bala tentaranya dari semua tempat, datang semuanya. Ya, fa'atau fil baitil fasad, lalu di rumah itu membuat kerusakan. Wa qa'u fihi asyiqaq wal furqah, dan di rumah itu membuat perpecahan, perselisihan, wal baghdha wasyahna, membuat permusuhan. Fa idza kathura al-ghina fil bait, apabila terus dikumandangkan lagu-lagu, nyanyian di rumah, maka asyatat fihi asyaitan, maka syaitan semakin merajalela di rumah tersebut. Ya. Dan watakhadathu laha maskanan, dan syaitan menjadikan rumah sebagai markas. Maka fa'alika akhil muslim, maka hendaknya jauhi wahai saudaraku muslim, bitathhiri baitik, untuk mensterilkan rumahmu, minal ghina, dari lagu-lagu, sawaun minal midya', ya, awit tilfaz aw ghairiha, baik radio ataupun televisi dan yang lainnya. Ya. Baik. Dan masalah lagu nyanyian ini sudah sepakat imam yang 4 atas keharamannya. Enggak ada ulama yang menyelisihinya kecuali ulama-ulama, ya, atau ada ulama yang datang setelahnya. Dan perselisihan atau menyelisihinya ulama yang datang setelahnya, setelah sebelumnya ulama telah ijma, maka perselisihannya tidak dianggap. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm yang dia berusaha menghalalkan musik dengan alasan dalil-dalilnya tidak sahih, maka itu telah menyelisih ijma imam yang 4 sebelumnya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, tadhirul bait minal ajras, dalam rangka melindungi rumah dari gangguan syaitan adalah mensterilkan rumah dari semua yang bernama lonceng. Jadi suara lonceng itu suara syaitan. Ya, jangan ada suara lonceng di rumah kita. Termasuk hati-hati, kadang-kadang kita ada jam, kayak jam dinding, suaranya seperti lonceng. Jangan ada lonceng. Ya, karena lonceng adalah juga di antara bentuk seruan ibadahnya agama kafir. Maka jangan ada lonceng di rumah kaum muslimin. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-jaras mazamirus syaitan, lonceng adalah mazamirnya syaitan, lonceng adalah serulingnya syaitan. Termasuk suara-suara mirip lonceng jangan, karena itu tasyabuh. Seperti ada jam besar bunyinya lonceng, teng teng teng, ya. Hindari. La tashabul malaika rufqatan, kata Nabi, malaikat tidak akan menemani. Fiha kalbun, di situ yang ada anjingnya, wala jarasun, dan yang ada loncengnya. Maknanya ini azab, ini hukuman. Malaikat tidak mau menemani, maknanya ini berarti hukuman, ini kejelekan, keburukan. Tidaklah malaikat menjauh kecuali atas keburukan. Ya. Wa'lam anna al-malaikah jundul rahmani wa hum daiman fi harbin ma'a jundis syaitan. Ketahuilah bahwasanya malaikat adalah tentaranya Allah
yang selamanya mereka para malaikat selalu berperang dengan tentaranya syaitan. Ya, tentaranya syaitan. Fa idza takhallat anhum junudur rahman istahwadat alaihim junudus syaitan. Berarti ketika malaikat itu tidak ada, malaikat menjauh, maka berarti yang menguasai nanti adalah malaikat menjauh, yang dia adalah tentara Allah, dia akan menjauh misalnya, maka yang muncul, yang masuk nanti apa? Ya tentara syaitan. Kalau di rumah tentara Allah sudah pada keluar, tidak betah karena banyak maksiat di rumah tersebut, maka yang masuk nanti tentaranya syaitan. Makanya Nabi mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fiha jaras. Malaikat tidak masuk rumah yang di rumah itu ada loncengnya. Ya. Ada lonceng. Lihat kalau pas saat Natal ada lonceng seperti itu. Maka aib rumah kaum muslimin ada loncengnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, tathhirul bait minat tasalib, membersihkan rumah dari salib. Ya. Dan tentu tidak sepantasnya bagaimana rumah seorang muslim ada salibnya. Ya. Baik. Kemudian cuma di sini menunjukkan bahwasanya di antara bentuk penjagaan syaitan atas rumah-rumah kita, maka bersihkan dari segala hal yang menyebabkan datangnya syaitan. Ya. Yang kedelapan, tathhirul bait mina at-tasawir wa tamasil, membersihkan rumah dari segala bentuk gambar-gambar dan patung-patung. Gambar ya, tapi gambar maksudnya gambar makhluk bernyawa, karena yang dimaksud dengan tasawir bentuk jama' dari taswir, dan dia maknanya adalah surah, arti gambar makhluk bernyawa. Yajibu 'alal muslim an yutahhira baitahu minat tamasil, hendaknya seorang muslim menjauhkan rumahnya dari segala bentuk tamasil, segala bentuk gambar-gambar makhluk bernyawa. Illa ma warada fi istisna'u, kecuali yang dikecualikan oleh syariat, ya, wa huwa lu'abu al-banati, yaitu mainannya anak-anak, ya, wa kadzalika tasawir, demikian pula tasawir. Jadi tamasil itu patung-patung, tasawir gambarnya. Jadi kalau tamasil itu 3 dimensi, yakni berbentuk patung. Terus wa kadzalika tasawir, demikian pula tasawir. Nah, kalau tasawir surah yakni gambar, ya, makhluk bernyawa. Illa ma kana li darurah, kecuali yang memang karena darurat. Seperti apa? Seperti ka surati al-bitaqah, seperti foto di KTP, ya, wal awraq resmiyah, atau surat-surat resmi dan yang semisal itu ada fotonya, itu tidak masalah karena sifatnya darurat. Jadi ini perlu perincian. Namun kalau dipajang di rumah maka hindarkan. Wa dzalika li anna al-malaikata la tadkhulu baitan fi tasawir wala tamasil. Hal demikian itu karena malaikat tidak masuk rumah yang di rumah itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa dan ada patung-patung. Wa kama qulna anifan idza kharajatil malaikatu minal baiti ashashat fihi asyayatin. Sebagaimana kita katakan sebelumnya bahwasanya ketika malaikat keluar rumah maka yang masuk nanti syaitan, yang menguasai nanti syaitan, ya. Baik. Di dalam sebuah riwayat disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha annaha ishtarat, ya, numraqah fiha tasawir. Aisyah pernah membeli, ya, kain gitu, ya, semacam tirai dan semisal yang ada gambar makhluk bernyawanya. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab. Ketika Nabi melihatnya, Nabi berdiri di pintu. Nah, wa ila rasul tayyib ala bab falam yadkhul, beliau tidak mau masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu fi wajhihi al-karahiyah, kata Aisyah, aku tahu dari wajah Rasul nampak Rasul sangat membencinya. Qalat, lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan aku mohon maaf kepada Rasulullah. Mada adnabtu, apa salah saya, apa dosa saya, ya Rasulullah? Qal, ma balu hadhihi namruqa, apa-apaan wahai Aisyah dengan tirai ini? Qalat, ishtarituha litaq'uda 'alaiha. Ya. Wahai Rasulullah, aku membeli itu untuk engkau duduk di atasnya. Nah, ya, jadi semacam apa? Tilam, ya. Untuk engkau duduk di atasnya. Wa tawassadah, dan juga engkau supaya bisa bersandar.
di 6 ruk'ah tersebut. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna ashab hadhihi suwar, sesungguhnya penggambar pelukis ini yu'adzabun yaumal qiyamah, akan diadab, disiksa hari kiamat, wa yuqalu lahum, dan akan dikatakan kepada mereka kala dari kiamat, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kau ciptakan, hidupkan apa yang telah kau ciptakan. Wa qal, lalu Nabi SAW mengatakan, innal baitil ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikatu, sesungguhnya rumah yang ada gambar makhluk bernyawa, maka dia tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Ya. Jadi haramnya gambar ini juga dia mencakup dalam bentuk gambar apapun dia. Wa'lam anna tahrim 'amun syamilun li jami' anwa'i suwar. Ketahuilah bahwasanya keharaman ini adalah umum, mencakup semua bentuk gambar, sa'un kanat surah atau timsalan, baik dia gambar ataupun patung. Ya. Laha dhilun aw laysa laha dhilun, baik yang 3 dimensi ataupun yang tidak. Ya. Nah, bil yad awil alah, baik gambar itu ketika dipajang haram, baik dia lukisan tangan ataupun alat fotografi. Hasilnya ya, ketika dipajang haram. Nah, qala Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam Nawawi mengatakan, wala farqa fi hadza kullih baina ma lahu dhillun wala ma la dhilla lah. Perhatikan kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dan beliau mazhab Syafi'i. Jadi para ulama mazhab Syafi'i mengharamkan menggambar atau menempelkan gambar. Kata Imam Nawawi tidak ada beda semua ini. Ini haramnya gambar, baik yang 3 dimensi ataupun yang tidak. Nah, kata beliau, hadza talkhisum madhhabina fil mas'alah. Subhanallah. Inilah kesimpulan madhab Syafi'i dalam urusan gambar. Dalam urusan gambar. Kata beliau, wa bima'nahu qala jamaahirul ulama, dan maknanya juga, yakni haramnya gambar seperti ini adalah jumhur ulama minas sahabati, dari kalangan sahabat atau tabi'in, kalangan tabi'in, wa man ba'dahum, dan setelah mereka. Wa madhhabus Tsauri, dan ini juga bermadhab atau madhabnya Imam Tsauri, wa Malik, wa Abi Hanifah wa ghairihim. Ya. Baik, wa istatha min dzalika suwar allati la ruha fiha. Dikecualikan boleh memajang gambar di rumah, gambar yang tidak ada ruhnya, seperti pohon, ya, seperti pohon, wa al-anhar, seperti sungai, pemandangan, wa zuru' wal jamadat, dan yang lain-lain. Gambar otomotif boleh, hiasan-hiasan, kembang, bunga, subhanallah, boleh, silakan. Yang tidak boleh gambar makhluk bernyawa, termasuk foto kita. Nah, cuman perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan gambar makhluk bernyawa, yakni yang dia ada kepalanya. Hatta walaupun kepala saja itu termasuk. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, as-surah hiya ras. Yang dimaksud dengan surah itu kepala. Yang dimaksud dengan gambar makhluk bernyawa itu adalah kepala. Faida quti'ati ras, apabila dipotong kepalanya, laysat bisurah, maka tidak disebut lagi gambar makhluk bernyawa. Yani kalau memajang foto, silakan potong kepalanya, buang kepalanya, tinggal badannya saja. Potongin kepalanya, tinggal badannya, baru boleh. Ada patung di rumah, silakan potong kepalanya, tinggal badannya. Karena kalau kepalanya dipotong, tidak lagi disebut sebagai gambar makhluk bernyawa, tapi disebut sebagai benda mati. Apa contohnya? Dianggap sebagai pohon atau yang semisalnya. Ya. Yang kesembilan, kiat membersihkan, menghilangkan gangguan setan dari rumah adalah at-tathhirul bait minal kilab. Bersihkan rumah, sterilkan rumah dari memelihara anjing. Ya, subhanallah. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkannya, pernah malaikat Jibril itu janjian bersama Rasulullah SAW. Ini masalah anjing ya. Pernah janjian bersama Rasulullah SAW. Lalu pas pada waktunya, ya, walam ya'tihi. Ini Rasulullah janjian dengan malaikat Jibril. Taib. Fajatil kasa, ketika datang waktu perjanjian itu, walam ya'tihi, malaikat Jibril kok enggak datang, enggak masuk.
Ya. Baik. Maka Rasul SAW mengatakan ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluhu. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah tidak mungkin ingkar janji. Demikian pula para rasulnya, yaitu maksudnya para malaikat seperti malaikat Jibril, tidak mungkin ingkar janji. Aneh, ada apa ini? Gitu. Summa iltafat. Rasul toleh-toleh, Rasul melihat loh, ternyata faida jarwu kalbin tahta saririhi. Nah, ternyata ada jarwu kalbin tahta saririhi. Di kolong ranjang Nabi itu ada anjing kecil. Ya. Ada anjing kecil. Lalu Nabi kaget, heran, ya Aisyah, mata dakhala kalbuhu hahuna. Wahai Aisyah, lihat. Ini di mana? Berarti di rumah Aisyah. Wahai Aisyah, kapan nih masuknya anjing ini? Lihat, anjing di kolong, di bawah. Berarti Nabi itu memang tidurnya pakai ranjang para jemaah. Ya. Bukan di bawah. Maka benar kata, dari sisi medis pun katanya tidur di bawah itu tidak baik. Jadi harus pakai ranjang. Ya, tolong perhatikan nih ibu-ibu ya. Jadi pakai ranjang. Rasulullah tidurnya pakai ranjang. Bukan ngampar di bawah begitu kasur, enggak, itu nanti rematik apa segala macam. Di atas pakai ranjang, ya ibu-ibu ya. Baik. Mana tadi? Nah, ya Aisyah kata Nabi, kapan nih anjing masuk? Qalat wallahi ma daraitu. Ya Rasul enggak tahu ya kapan yang masuk gitu. Akhirnya fa amara fa ukhrij. Maka Nabi SAW perintahkan untuk dikeluarkan. Fajaa Jibril. Setelah anjing itu dikeluarkan, datanglah malaikat Jibril. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa'adtani fajalastu lak falam ta'ti. Wahai malaikat Jibril, kata Nabi, engkau janji kepadaku jam sekian atau saat waktu sekian. Aku duduk menunggumu dan engkau tidak datang. Qal, apa jawaban malaikat Jibril? Mana'anil kalbul ladzi kana fi baitik. Yang membuat aku tidak masuk rumah engkau wahai Muhammad karena ada anjing di rumahmu. Innala nadkhul. Perhatikan, kami kaum malaikat itu tidak masuk baitan rumah fihi kalbun wala surah. Kami kaum malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Nah. Dan ini tidak dikecualikan anjing apapun kecuali anjing berburu atau anjing untuk menjaga. Ya. Dan juga disyaratkan jangan warna hitam. Jadi boleh memelihara anjing, tapi untuk apa? Untuk berburu atau untuk menjaga rumah atau menjaga ternak atau untuk menjaga rumah itu maksudnya menjaga yang diperlukan ya. Kalau tidak ya nggak boleh memelihara. Masih menjaga ternak, menjaga tanaman gitu. Mungkin punya kebun jagung, diranjah monyet, maka pelihara anjing untuk jaga monyet boleh. Atau pelihara ternak ya, barangkali punya ikan apa suka diranja sama binatang yang apa? Yang jahat. Maka pelihara anjing itu dibolehkan. Namun hindari warna hitam karena kata Nabi al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu setan. Ya. Anjing hitam itu syaitan. Tapi yang berikutnya al-iksar min salatin nawafil fil bait. Bentuk penjagaan rumah kita dari gangguan setan agar rumah berkah adalah al-iksar, memperbanyak min salatin nawafil, salat-salat sunnah fil bait, di rumah. Karena Nabi mengatakan ij'alu min salatikum fi buyutikum. Salatlah kalian itu di rumah. Jadi jangan di masjid. Salat itu di rumah. Walat tattakhiduha qubura, jangan jadikan rumah seperti kuburan yang sepi dari tempat ibadah, yang sepi dari beribadah. Ini menunjukkan ketika Nabi katakan jangan seperti kuburan, berarti kuburan bukan tempat salat. Jadi jadikan sebagian salat kita di rumah. Afdhalus salatul mar'i fi baitihi, sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya, bukan di masjid. Sebaik-baik salat di rumah, sebanyak-banyaknya pahala di rumah, bukan di masjid. Jadi salat itu di rumah. Berkahkan rumah kita dengan salat. Ya.
Bukan di masjid. Sekali lagi, saya ulang-ulang. Salat yang lebih banyak pahala bukan di masjid tapi di rumah. Salat di rumah, salat di rumah, jangan di masjid. Pahala salat di rumah adalah dilipat gandakan 25 derajat dibanding di masjid. Kalau di masjid salat 1 derajat saja, di rumah 25 derajat. Jangan di masjid. Jangan di masjid. Di rumah. Salat di masjid tidak baik, tapi di rumah. Ya, jangan dipotong video ini. Jadi salat yang afdal di rumah. Afdal salatul mar'i fi baitihi. Sebaik-baik salat seseorang di rumahnya. Hadis belum selesai. Hadis belum selesai. Kata Nabi, illal maktubah. Kecuali salat fardu. Jadi yang salat afdal di rumah itu salat apa maksudnya? Salat sunnah. Berarti salat sunnah seperti tahajud, seperti duha tidak baik di masjid. Tidak sunnah, yang sunnah itu di rumah. Sesuai petunjuk Nabi SAW di rumah, sesuai dengan perintah Nabi. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tatakhiduha qubura. Jadikan sebagian salat kalian di rumah. Ngomongin sebagian salat di rumah. Jangan semua diborong di masjid. Tidak baik. Dan salat sunnah yang di rumah 25 derajat. Di masjid salat sunnah qobliyah di masjid 1 saja. Yang 27 derajat itu kalau sholat wajib di masjid baru 27 derajat. Kalau sholat sunnah di masjid 1 saja. Tapi kalau di rumah 25 derajat. Jelas ya? Nah. Baik. Wa minal ma'lumi anna al-maqabir, dan sebagaimana diketahui bahwasanya kuburan-kuburan wa al-amakin al-kharibah wa al-falawat, kuburan-kuburan, tempat-tempat kosong, tempat-tempat kotor, itu masakin syaitan, tempat-tempat syaitan. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam yuridu minna an naj'ala li buyutina qistan min salatin nafilah. Seolah-olah Nabi menginginkan dari kita agar kita salat di rumah itu, jadi menjadikan salat-salat sunnah kita di rumah itu sebagai bentuk apa? Litatrudash syayatin minha, untuk mengusir setan dari rumah. Maka salat sunnah ini kadang semua ya di antara kekeliruan, yakni membiasakan salat sunnah di masjid ini kekeliruan. Kekeliruan. Menyelisihi sunnah. Qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid. Salat sunnah wudu di masjid. Salat duha di masjid. Apa sih di masjid? Ya, keliru. Di rumah, jadikan rumah tempat salat kita. Maka kata Imam Nawawi, hassa 'alan nafilah fil bait. Dianjurkannya salat sunnah di rumah, kata Imam Nawawi, likaunihi akhfa. Apa hikmahnya? Agar lebih tersembunyi. Ya, wa ab'ad minar riya, dan lebih jauh dari jatuh kepada riya, ingin dipuji. Ini diantara keutamaan. Wa aswan mina al-muhbitat, sehingga lebih terjaga dari batalnya amalan. Lalu walitabarrak, dan juga agar kita dalam rangka ngalap berkah al-bait bidzalik, agar ngalap keberkahan di rumah tersebut dengan sebab salat. Wa tanzila fi rahmah wal malaikah, dan agar turun rahmat Allah serta para malaikat. Wa yanfiru minhu syaitan, dan agar setan lari kabur dari rumah apabila seorang muslim sholat di rumah. Ingat sekali lagi, jangan sholat wajib maksudnya, tapi sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib di mana? Di masjid. Sholat sunnah maksudnya. Taib. Kemudian terakhir, al-kalimatu thayyibah wal ibtisamah al-musyriqah. Ciptakan suasana di rumah itu segar, ciptakan suasana senyum, ciptakan ungkapkan kalimat-kalimat yang baik di rumah. Sama istri senantiasa ucapkan yang baik. Halo sayang, habibi, habibti, sayangku. Selalu senyum. Gimana sayang, sudah makan kah belum? Selalu begitu ciptakan nuansa di rumah. Jangan di rumah pada cemerut, pada diam, hasem, bau. Ini enggak. Ini diantara bentuk gangguan syaitan nantinya. Wa minal ma'lum anna syaitan yuridu
Sebagaimana diketahui bahwa setan itu menginginkan an yahdimal mujtamal muslim, untuk menghancurkan perkumpulan kaum muslimin, ya, kehidupan sosial masyarakat muslim. Fahuwa yakidu lahu wa yudabbiru wa yukhattitu, dan dia membuat bagaimana medan-medannya untuk menghancurkan komunitas seorang muslim atau komunitas kaum muslimin. Wa min hadhihi khitat, dan di antara cara setan adalah menghancurkan keluarga. Jadi seperti perceraian, bagaimana di dalam sebuah keluarga itu agar bertengkar. Jadi kalau sudah mulai bertengkar suami istri, hati-hati itu. Itu tipu daya setan. Setan tuh senang kalau suami istri bercerai, senang itu. Dan itulah bentuk, ya, cara setan untuk menghancurkan. Jadi kata Nabi SAW, iblis itu serangannya itu dengan menghancurkan keluarga agar keluarga muslim itu cerai. Ya. Jadi iblis itu ketika bala tentaranya diutus untuk menyebar keburukan, lalu lapor, saya telah menghancurkan ini, saya telah menghancurkan itu, saya telah membuat orang berzina, saya telah membuat orang minum khamr. Kata rajanya itu, kamu nggak ada apa-apa. Kamu nggak ada gunanya kalau cuman itu, ya, nggak ada gunanya. Lalu yang satu lapor, kalau saya sudah cerai beraikan rumah tangga si fulan dan si alan. Kata iblis, kamu ni'ma anta, dipuji. Wah, kalau kamu berarti hebat kamu. Kalau sudah bisa mencerai beraikan rumah tangga seorang muslim, keluarga muslim, itu iblis sangat memuji kepada bala tentaranya tersebut. Maka hati-hati, sehingga di rumah tangga kita, agar kita terhindar dari gangguan syaitan, ciptakan kalimat thayyibah, ungkapan-ungkapan yang baik. Jemaah, memanggil istri dengan panggilan yang indah, yang enak, memanggil anak dengan panggilan yang enak, indah, berkata-kata yang baik, senyum, ya, kepada anak dan istri, itu diantar sebab dihindarkannya dari gangguan syaitan. Ya. Maka at-tafriq baina zawjain, karena perceraian antara suami istri itu hadmun lil mujtama min asasihi, itu adalah kehancuran masyarakat dari dasarnya. Dan inilah tujuan dan inilah sasarannya iblis. Jadi iblis sasarannya dalam menghancurkan manusia dari rumah tangga, dicerai-beraikannya dia. Demikian ini yang bisa disampaikan. Selesai insyaallah pembahasan ini, kita ganti dengan materi yang lain nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari setiap gangguan syaitan dan dari segala hal yang menghancurkan, membinasakan dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.